Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ikmalan lima taqaddam fima yata'allaq bisururiyah, melengkapi pertemuan kita pada kajian sebelumnya tentang kelompok sururiyah, di mana telah kita sampaikan kelompok sururiyah nisbah kepada Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, di mana orang ini ingin mengawinkan, menggabungkan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah ikhwanul muslimin, yang menggabungkan antara akidah salafiyah dengan akidah ikhwanul muslimin. Dia memiliki banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah dan manhaj, dan itu dibongkar oleh para ulama dari kitab-kitabnya sendiri. Ya, kemarin kita sampaikan salah satu kitabnya yang dibongkar penyimpangannya, kesesatannya oleh para ulama, yaitu kitabnya yang berjudul Manhajul Anbiya fid Da'wati Ilallah, metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Demikian juga majalahnya, dia punya majalah yang dicetak di London yang berjudul majalah apa? As-Sunnah. Ya, padahal sebenarnya yang betul judulnya apa? Bid'ah, majalah bid'ah, bukan majalah sunnah, karena isinya jauh daripada sunnah, bahkan membenci sunnah. Kemudian di antara kesesatan, penyimpangan kelompok sururiyah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu mereka membenci kitab-kitab akidah salaf. Yang pertama, kelompok sururiyah atau Muhammad Surur Zainal Abidin sangat benci dengan kitab-kitab akidah salaf. Dia menganggap bahwasanya kitab-kitab akidah salaf itu adalah kitab-kitab yang sudah kadaluarsa, nggak cocok untuk diajarkan di zaman sekarang. Karena kitab-kitab akidah salaf itu ditulis di zaman tersebut, maka cocoknya dipelajari di zaman tersebut sesuai dengan problematika yang ada di zaman tersebut. Sedangkan zaman kita itu problematikanya berbeda dengan zaman terdahulu, sehingga nggak cocok ya kalau akidah salaf itu diajarkan di zaman kita sekarang. Ya, ini diantara penyimpangan kelompok sururiyah. Dan ini juga menjadi barometer kita untuk menentukan mana dai salafi yang sebenarnya dan mana dai salafi namun ternyata hakikatnya adalah sururi. Yaitu diantaranya mereka malas atau alergi, fobi dengan kajian-kajian akidah wal manhaj. Ya, mereka nggak mau mengajarkan akidah wal manhaj, nggak mau menampakkan akidah salaf secara terang-terangan kepada kaum muslimin. Ya, entah karena takut dibully, ya karena takut kekurangan followers nanti, ya followersnya menurun,
Ya, maka mereka nggak menampakkan akidah salaf ini. Yang mereka tampakkan adalah apa-apa yang memang umum berjalan di masyarakat, yang memang masyarakat cocok, itu yang disampaikan sama mereka. Ya, adapun inti daripada akidah salaf itu tidak disampaikan, malas mempelajari akidah salaf. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas di antara penyimpangan Muhammad Surur Zainal Abidin, yaitu dia memiliki akidah Khawarij. Ya, dia memiliki akidah Khawarij, yaitu dia mengkafirkan, atau bukan mengkafirkan, dia menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Ya, dia menganggap pelaku dosa besar itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Buktinya dalam kitabnya Manhaj Al-Anbiya fi Da'wati Ilallah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Muhammad Surur Zainal Abidin menganggap seandainya kaum Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut yang melakukan praktek homoseksual, yang melakukan perbuatan liwat, seandainya mereka, kaumnya Nabi Lut, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak meninggalkan perilaku homoseksual mereka, maka tidak ada manfaat keimanan mereka. Betul apa tidak ucapan seperti ini? Keliru. Ya, dia menganggap dosa maksiat itu lebih besar daripada dosa syirik. Adapun ahli sunnah tidak. Ahli sunnah meyakini bahwa LGBT dan yang semisal dengannya itu adalah perbuatan terlaknat, kabirah min kabairidz dzunub, perbuatan dosa besar yang mendapatkan ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Nanti akan ada pembahasan setelah ini, di pertanyaan setelahnya. Tapi tetap ahlu sunnah memandang bahwa kesyirikan kepada Allah itu lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat, daripada LGBT. Ya, pelaku LGBT sepanjang dia masih beriman, sepanjang dia masih bertauhid, maka kita katakan dia mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Atau fasik, ya, dia mukmin yang fasik, pelaku dosa, tapi tidak menghilangkan sifat keimanannya. Berbeda dengan pelaku kesyirikan. Ya, apa manfaatnya kalau ada orang yang berbuat syirik kepada Allah, pelaku kesyirikan, tapi dia nggak LGBT, dia nggak pelaku homoseksual? Mana yang lebih baik? Seorang yang beriman tapi dia jatuh dalam perbuatan LGBT, atau seorang yang berbuat syirik, dia tidak melakukan perbuatan LGBT? Mana yang lebih parah? Dua-duanya parah. Tapi mana yang lebih parah? Pelaku kesyirikan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni seseorang yang mati belum bertaubat dari kesyirikannya. Dan Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan. Ya, dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan masih ada peluang, masih ada harapan diampuni sama Allah Azza wa Jalla, bagi yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan, sekali lagi kita tekankan berulang-ulang, bukan kita berarti meremehkan perbuatan maksiat, tidak. Tapi di sini dalam rangka kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kemaksiatan itu bukan kekufuran. Tapi Muhammad Surur Zainal Abidin menganggap kemaksiatan itu keluar dari Islam, kekufuran. Sampai halaman 76 kemarin ya, kita masih baca footnote, karena luar biasa footnote yang disampaikan oleh beliau, oleh Syekh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi rahimahullah. Di halaman 76 ini beliau mengatakan, Thalithan, yang ketiga di antara penyimpangan sururiyah adalah adawatuhu li ahli sunnatis salafiyin, di mana Muhammad Surur Zainal Abidin itu sangat getol memusuhi salafiyin, memusuhi ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebenarnya bukan cuma sururiyah saja, bukan cuma Muhammad Surur Zainal Abidin, tapi semua ahli bidah itu pasti memusuhi ahlu sunnah. Ya, pasti nggak cocok dengan ahlu sunnah, pasti nggak cocok dengan salafiyin, memusuhi mereka. Ya, sebagaimana alamatu ahlil bidah al-waqi'ah fi ahlil athar. Ciri ahlil bidah adalah permusuhannya, caciannya terhadap ahlu sunnah. Ucapan siapa ini? Siapa yang tahu? Ucapan siapa ini? Alamatu ahlil bidah al-waqi'ah fi ahlil athar.
Nggak ada hadiahnya, tokonya sudah tutup soalnya. Ucapan siapa? Satu, nggak ada yang tahu. Siapa yang baru pertama kali mendengar ucapan ini? Antum, baru pertama kali mendengar ucapan ini. Yang lain sudah dengar semua berarti? Sudah pernah dengar semua ya? Angkat tangan. Berarti semua baru mendengar ucapan ini. Enggak, antum sudah mendengar, mungkin antum lagi tidur atau lagi apa gitu. Ya. Disampaikan nggak salah sama Ustaz Abdurrahman Thayyib, sering diulang-ulang. Ini ucapan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Ya, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ya, ciri ahlil bid'ah adalah mencela, memusuhi ahlus sunnah, ahlil athar. Itu keumuman ahlil bid'ah, diantaranya Sururiyah. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin. Maka nggak usah aneh kalau antum dimusuhi sama ahlil bid'ah, itu nggak usah aneh. Bahkan berarti antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya kurang lebihnya beliau mengatakan idza lam yubghidka ahlul bid'ah fafattish nafsaka. Ya, kurang lebihnya beliau mengatakan, kalau tidak ada ahlil bid'ah yang memusuhimu, yang membenci dirimu, maka periksa dirimu, cross check akidah dan manhajmu. Jangan-jangan ada yang error. Saya jamaah. Iya, kalau misalnya ahlil bid'ah justru cinta sama antum. Bahkan bukan cuma ahlil bid'ah, orang-orang kafir juga suka sama dakwah antum. Nah, ini pasti ada error. Ya, pasti ada kekeliruan. Karena sunnatullah, ahlil bid'ah itu pasti memusuhi, membenci ahlus sunnah. Gak cocok. Ya, maka gak usah heran. Justru yang heran adalah kalau ada ahlus sunnah yang bermesraan dengan ahlil bid'ah. Itu yang keajaiban dunia itu. Ya, ahlus sunnah justru bermesraan, memuji-muji ahlil bid'ah, memuji-muji orang-orang yang jelas-jelas penyimpangannya, jelas-jelas kesesatannya, ya dipuji-puji sama dia, dibaiki sama dia. Ya, kita baca di sini kata Syekh, fa fi hadhil maqalati allati sataqra'uha yatakallamu fi ulama'id da'wati salafiyah ghamzan wa lamzan wa qathan wa isqatan li ulama'il biladis Saudiyah. Ucapan berikut ini, maksudnya ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin berikut ini akan berbicara, Muhammad Surur Zainal Abidin berbicara tentang ulama-ulama dakwah salafiyah, mencela ulama-ulama dakwah salafiyah. Ya, dicela, diejek, baik secara terang-terangan ya ataupun secara sindiran-sindiran, menjatuhkan martabat para ulama-ulama ahlus sunnah yang ada di negeri Saudi. Wabil akhas kibarul ulama, secara khusus ulama-ulama senior. Ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu ulama-ulama senior di zaman tersebut. Ya, dicaci maki, dituduh bahkan dengan tuduhan munafik oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Fayaqulu tahta unwan al-musa'adatur rasmiyah. Dia mengatakan dalam sebuah makalah yang dia tulis yang berjudul Al-Musa'adat Ar-Rasmiyah, atau bantuan-bantuan resmi. Ya, bantuan-bantuan resmi. Ya, dianggapnya para ulama-ulama itu ya dapat kucuran dana dari tuan-tuan mereka. Karena nanti akan disebutkan ada tuan-tuannya ini, para ulama ini, yang ujungnya adalah ya Presiden Amerika katanya. Ya, ini nafas-nafasnya Khawarij. Ya, ulama-ulama dituduh sebagai antek-antek Amerika, ya antek-antek Zionis. Ya, bahkan di negeri kita juga demikian. Ya, dai-dai yang getol memperjuangkan akidah salaf, yang membongkar kebid'ahan-kebid'ahan, termasuk diantaranya kebid'ahannya orang-orang Khawarij, orang-orang teroris, maka dituduh sebagai antek-antek bayarannya Amerika, bayarannya Zionis. Ya, bahkan berapa gajinya katanya?
Dai-dai Wahabi ini berapa gajinya? $1.500. Iya, berapa gajinya? Pak Kumis itu. $1.500 katanya per bulan. Itu bantuan dari, ya itu tadi, antek-antek itu kan ya. Na'udzubillah hadza buhtanun 'adzim. Ya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Baik, sebelum kita membahas tentang ucapan ini, kita ingin sampaikan secara umum tentang syubuhatnya ahlil bid'ah. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis di salah satu kajian beliau yang berjudul Kashfus Syubuhatil Asriyah Haula Ad-Da'watis Salafiyah. Di dalam kajian tersebut, di mukaddimahnya beliau membahas tentang syubhatnya ahlil bid'ah itu tidak lepas dari 3 model. Tuduhan ahlil bid'ah kepada ahlus sunnah itu tidak lepas dari 3 model tuduhan. Yang pertama adalah tuduhan dusta. Ya, tuduhan dusta. Seperti nanti disebutkan tuduhannya Ibnu Battutah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melakukan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kata Ibnu Battutah, atau tapi nanti diceritakan kok. Ya, maka sikap kita kalau kita mendapati ada tuduhan-tuduhan dusta dari ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, maka kita harus mendustakannya. Ya, kita bantah bahwasanya ucapan tersebut adalah dusta. Kemudian kita sampaikan yang benar bagaimana. Ya, sebagaimana yang nanti akan disampaikan di sini tentang tuduhan dustanya Muhammad Surur Zainal Abidin yang mengatakan bahwa ulama-ulama salafiyin di negeri Saudi itu adalah antek-anteknya George Bush. Ya, harus didustakan, ya, dibantah bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang kadzab, orangnya adalah orang yang kadzab, pendusta. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tuduhan ahlus sunnah kepada tuduhan ahlil bid'ah kepada ahlus sunnah adalah dengan talbis, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Seperti misalnya ahlus sunnah dituduh mujassimah. Ahlus sunnah dituduh menjasmanikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang multitafsir. Apa maksud kalian? Maka cara kita untuk membantah tuduhan yang talbis, ada sisi hak dan batilnya ini, maka cara kita melawannya adalah dengan tafsil, istifsal. Nah, kita minta perinciannya. Coba apa? Rinci, apa maksudmu ahlus sunnah itu mujassimah? Salafiyin itu mujassimah, menjasmanikan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perinci. Kalau mereka mengatakan bahwasanya salafiyin, ahlus sunnah, dakwah salafiyah, menjasmanikan Allah adalah ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau itu yang kalian maksud mujassimah, maka kita tolak. Ya, kita tolak. Ahlus sunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu tuduhan dusta. Tapi kalau yang kalian maksud ahlus sunnah itu mujassimah adalah karena ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya tangan, Allah itu memiliki Allah memiliki tangan, Allah berbicara. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau karena ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat ini kalian tuduh sebagai mujassimah, maka kita katakan iya, ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat tersebut, namun ahlus sunnah tidak menamakan diri sebagai mujassimah. Ya. Maka ini tuduhan yang kedua, yaitu dengan talbis, ada sisi kebenarannya dan ada sisi kebatilannya. Maka harus diperinci, apa maksudmu? Ahlus sunnah dituduh anti solawat, ya kan? Baik. Maka ini talbis. Apa yang dimaksud solawat yang ahlus sunnah anti terhadapnya? Kalau anda mengatakan, kalian mengatakan ahlus sunnah anti solawat secara umum, maka kalian dusta. Justru ahlus sunnah adalah orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Ahlus sunnah mengharamkan, melarang ketika kita menulis Nabi SAW, kemudian kita singkat dengan
Saw. Itu siapa yang melarang? Yang paling keras melarang? Ahlus sunnah. Nggak boleh tulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Jangan disingkat sod. Ya, Rasulullah sod. Enggak, tulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Justru yang suka menyingkat-nyingkat siapa? Mereka ahli bid'ah. Ya, Rasulullah Muhammad saw. Ya, mereka yang suka nyingkat-nyingkat sholawat. Ahlu sunnah tidak. Ya, maka kalau kalian maksud ahlu sunnah anti sholawat secara mutlak, maka kita dustakan. Enggak. Ahlu sunnah menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, namun dengan solawat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu solawat Ibrahimiyah atau yang semakna dengannya. Tapi kalau yang kalian maksud ahli sunnah anti solawat, yaitu solawat-solawat yang dikarang-karang oleh manusia, solawat-solawat yang di dalamnya terkandung kesyirikan, mensejajarkan Nabi SAW dengan Allah, mendudukkan Nabi setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau solawat-solawat yang terkandung di dalamnya ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, maka na'am, iya, kita anti terhadap solawat-solawat yang bid'ah atau solawat-solawat yang syirik. Ya, maka yang kedua ini harus diperinci, karena itu talbis. Ada sisi kebenaran dan sisi kedustaannya. Kemudian yang ketiga, ahlil bid'ah ketika menuduh ahli sunnah itu terkadang dengan tuduhan yang hak, dengan tuduhan yang benar. Cuman tujuannya adalah untuk memojokkan ahlu sunnah, untuk menjauhkan kaum muslimin dari ahlu sunnah, dari dakwah salafiyah. Dituduh dengan tuduhan yang hak. Contoh misalnya, ahlu sunnah dikatakan bahwasanya kalian, wahai para salafiyin, ya, kalian itu apa misalnya? Ya, kalian itu mengkafirkan orang-orang kafir. Ya, kalian itu menganggap bahwasanya di luar Islam itu adalah kafir. Maka kalau kita dituduh seperti itu, gimana sikap kita? Kita minta perincian? Tidak, kita katakan iya. Memang akidah kita adalah orang yang di luar Islam kafir. Ini biasanya kita dapat ya dari kawan-kawan kita yang tinggal di negeri-negeri kafir. Di sana salafiyin, ahlus sunnah itu sering dipojokkan oleh ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa Islam yang itu adalah Islam yang gemar mengkafirkan. Ya. Adalah Islam yang suka mengkafirkan. Ini yang ngomong gini ahlil bid'ah. Ngomongnya kepada orang apa? Orang kafir. Ya. Supaya apa? Orang kafirnya itu antipati terhadap dakwah salafiyah. Maunya kepada dakwah mereka yang liberal, yang tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang Nasoro, nggak dikafirkan sama mereka. Ini salah satu saja. Kalau ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yang hak, maka kita katakan iya, kita mengkafirkan siapapun yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu akidah kita. Namun kita tidak berbuat zalim kepada orang-orang kafir tersebut. Ya, kita tidak mendolimi orang-orang kafir tersebut. Dalam masalah muamalah duniawi, kita tetap diperbolehkan berbuat baik, tolong menolong dalam muamalah duniawi. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, ini secara umum 3 metode ahlil bid'ah ketika menuduh ahlus sunnah. Yang pertama dengan tuduhan dusta, harus didustakan. Yang kedua dengan tuduhan talbis, harus diperinci. Maka yang ketiga dengan tuduhan yang hak, maka harus dibenarkan, harus ditegaskan juga. Ya, maka jangan sampai kalau misalnya antum tinggal di negeri kafir, antum tinggal di Eropa misalnya, antum jangan menampilkan Islam yang sesuai dengan keridhoannya orang-orang kafir. Apa maksudnya? Antum jangan menampilkan Islam yang mumayyah, Islam yang lembek, maksudnya Islam yang mencari keridhaan orang-orang kafir. Tidak tegaskan iya, kita menganggap kalian ini kafir. Gak usah disembunyikan hal-hal demikian. Ya cuman bukan berarti kalau ketemu orang kafir, 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 ya gak gitu juga. Iya.
Baik, ala kulli hal kita lanjutkan di sini. Al-musa'adat ar-rasmiyah, bantuan-bantuan resmi. Kata dia, kata Muhammad Surur, wa sinfun akhar ya'khuduna yakni al-musa'adatir rasmiyah wa yarbituna mawaqifahum bimawaqifi sadatihim. Kata dia, golongan yang lain mereka ini menerima bantuan-bantuan resmi dan mereka mengikat sikap mereka dengan sikap tuan-tuannya. Jadi apa kemauan tuannya, maka demikian juga para ulama-ulama tadi sesuai dengan sikapnya para tuan-tuan. Kalau tuan-tuannya ini loyal kepada orang kafir, maka ulama-ulamanya ini juga cinta kepada orang kafir. Ya, melok pokoknya. Gitu. Kata dia gitu. Fa idza sta'ana sadatu bil amrikan imbarral abidu ila hasyadil adillah allati tujizu hadzal amal. Apabila tuannya, maksudnya di sini adalah Raja Saudi. Ya, apabila tuannya meminta pertolongan kepada Amerika, maka budak-budak ini, naudzubillah, ulama dikatakan sebagai budak. Ya, kata dia, apabila tuannya minta tolong kepada Amerika, maka budak-budak ini, maksudnya para ulama Saudi, itu langsung mengumpulkan, menghimpun dalil-dalil untuk membolehkan apa yang dilakukan oleh tuannya tersebut. Ya, sesuai pesanan. Jadi seakan-akan menurut dia itu, ketika Raja Saudi ingin berbuat sesuatu, maka dia pesan sama ulama-ulamanya, gaek no dalil, golek no dalil, ya, cari no dalil yang bisa mendukung perbuatan saya ini. Maka sama para ulamanya dicariin dalil sampai ya dalilnya ini seakan-akan membolehkan, merestui perbuatan Raja Saudi tadi. Ini tuduhan dia. Ya. Ini yang dimaksud sama dia adalah, yaitu ketika terjadi perang Teluk. Tahun berapa ya? 91. Ya. Oh iya. Di zamannya ya. Zamannya. Ketika terjadi perang Teluk, di mana Irak ya yang dipimpin oleh Saddam Hussein itu menyerang Kuwait. Serangan Irak ini, rudal-rudalnya Irak ini ternyata ya sebagiannya mampir ke Saudi. Ya, rudal-rudalnya Irak ini mampir ke Saudi. Maka ketika itu Raja Saudi meminta bantuan kepada Amerika untuk supaya Amerika menjaga perbatasan Saudi agar tidak sampai diserang oleh Irak. Ya. Permasalahan meminta tolong kepada orang kafir ini adalah permasalahan khilaf ijtihadiyah. Betul, ini adalah permasalahan ijtihadiyah, terjadi khilaf. Ada ulama-ulama yang memang tidak membolehkan. Ya, harusnya nggak usah minta tolong kepada Amerika, nggak usah minta tolong kepada orang kafir. Tapi para ulama-ulama Saudi, para ulama-ulama senior Saudi, mereka memfatwakan boleh meminta tolong kepada orang-orang kafir dalam permasalahan seperti ini. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Amir bin Fuhairah, Nabi menyewa, istilahnya membayar seorang guide, penunjuk jalan. Yang mana penunjuk jalan ini adalah orang musyrik, ya, bukan seorang muslim. Ada yang tahu siapa namanya? Angkat tangan. Naam, barakallahu fiik. Abdullah bin Uraikid. Itu musyrik ketika itu. Ya. Maka dalil para ulama berdalil dengan peristiwa itu untuk memang membolehkan. Ini ijtihad. Kalaupun salah, tetap gak boleh dicaci maki seperti ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin ini. Dikatakan sebagai abid, ya, budaknya Raja Saudi, budaknya Amerika. Ya, kalaupun salah, tetap ulama mendapatkan satu pahala. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang ulama berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Tapi ketika dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka tetap dia mendapatkan berapa? 1 pahala. Ya, nggak boleh dicaci maki seperti ini. Ini permasalahan ijtihadiyah. Kemudian kata dia, wa yuqimunan nakir ala kulli man yukhalifuhum. Dan para ulama-ulama tadi, kata dia, itu getol mengingkari setiap orang yang menyelisihi kebijakan rajanya. Dan tadi kalau ada yang menyelisihi kebijakan raja, yang nggak setuju, yang protes dengan kebijakan raja, para ulama-ulama ini rame-rame mengingkari, rame-rame mentahdirnya. Wa idza ikhtalafa sadatu ma'a Iran ar-Rafidah tadkurul abid khubthar Rafidah. Ketika tuannya, maksudnya ketika Raja Saudi lagi ada crash sama Iran yang Rafidah, maka ulama-ulama ini memunculkan celaan-celaan kebusukan-kebusukan Syiah Rafidah. Ya, ketika kerajaan Saudi ada ketidakharmonisan hubungan diplomatik dengan Iran, yang notabene Iran ini negara apa? Syiah Rafidah. Maka ulama-ulamanya ketika itu rame-rame membahas tentang masalah Syiah Rafidah, rame-rame menyebutkan tentang keburukan-keburukan Syiah Rafidah. Wa idzan tahal khilaf sakatal abidu wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati u'tiyat lahum. Dan ketika perselisihan Saudi dengan Iran sudah mereda, sudah nggak lagi panas perselisihan mereka, maka ulama-ulamanya juga diem, nggak lagi bahas tentang Syiah Rafidah, nggak lagi membagi-bagikan kitab-kitab yang berisi tentang kesesatan-kesesatan Syiah Rafidah. Nah, ini dusta, harus kita dustakan. Para ulama-ulama salafiyin ahlus sunnah ketika mereka membantah Syiah Rafidah, itu nggak ada kaitannya dengan politik. Mau hubungan Saudi dengan Iran harmonis ataupun hubungan Saudi dengan Iran itu nggak harmonis, tetap para ulama-ulama getol membahas, memerangi, membantah tentang kesesatan-kesesatan Syiah. Tapi dituduh sama dia itu kaitannya dengan politik. Ini ada sisi pembelaan dengan sisi pembelaannya Muhammad Surur Zainal Abidin kepada Syiah, kepada Rafidah. Ya, ini gak heran ya, karena memang Ikhwanul Muslimin itu sama Syiah Rafidah itu biasa-biasa saja. Mereka tidak menganggap Rafidah itu sebagai musuh. Mereka tidak menganggap Rafidah itu sebagai kelompok yang di luar Islam. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menganggap Rafidah itu sama seperti Yahudi dan Nasara. Hum laisu bimuslimin. Mereka bukanlah kaum muslimin. Ya, karena kekufuran mereka itu sangat luar biasa. Akidah-akidahnya luar biasa kufurnya. Ya, oleh karena kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahud awin nasara am sallaitu khalfa ar-rafidhi awil jahmi. Aku tidak membedakan antara salat di belakang Yahudi dan Nasrani dengan salat di belakang Rafidah atau di belakang Jahmiyah. Sama hukumnya, tidak sah. Karena mereka dihukumi kufar, mereka dihukumi kafir. Ya. Nah, ini juga kalau antum salafi itu dituduh mengkafirkan Syiah, nggak usah ngeles, nggak usah pakai ngelembek. Oh enggak, kita nggak mengkafirkan Syiah kok, kita nggak mengkafirkan Rafidah kok. Ya, kita ini nggak usah merendah seperti itu. Tegaskan, iya. Ya, tepak kon ucapanmu. Benar, memang kita Ahlus Sunnah mengkafirkan Syiah. Ojo ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi, dilembek-lembek no. Ya, direndah-rendahkan. Oh enggak, kita enggak mengkafirkan, kita ini baik sama semua golongan kok, untuk meraih simpati orang, jangan. Ya, tegaskan, iya. Memang kita Ahlus Sunnah mengkafirkan Syiah Rafidah. Baik ulamanya ataupun jahilnya, ataupun orang-orang awamnya, semuanya kafir. Ya, gak usah disembunyi-sembunyikan. Kita lanjutkan, kata dia, masih katanya Muhammad Zainal Abidin, Muhammad Surur, hadat sinfu minan nas yakdzibun. Golongan ini, maksudnya para ulama-ulama ini, mereka adalah pendusta. Tuh. Ya, para ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior dituduh sebagai pendusta.
Wa yatajassasun, mereka itu memata-matai ya agen spionase lah istilahnya. Spionasenya agennya orang-orang kafir. A'udzubillah. Yaktubuna taqarir, mereka menulis pernyataan-pernyataan yang mendukung kekufuran atau mendukung tuan-tuannya yang kafir. Wa yaf'aluna kulla syai'in yatlubuhu sadatu minhum, mereka melakukan apapun yang diinginkan oleh tuan-tuannya. Ya, apapun yang diinginkan sama tuannya, mereka gercep, gerak cepat untuk melakukan sesuai request, sesuai permintaan tuannya itu. Maksudnya tuan di sini raja-raja Saudi, pemimpin Saudi. Wa haula'i qillatun walhamdulillah. Namun jumlah mereka itu sedikit, alhamdulillah, kata Muhammad Surur Zainal Abidin. Ini memang ahlu sunnah itu jumlahnya apa? Sedikit. Ya, kita benarkan ucapannya dia ini. Memang ulama-ulama yang tegar di atas manhaj salaf, yang benar-benar ulama Rabbani yang hakiki, hum qillah, hum ghuraba. Mereka jumlahnya sedikit dan mereka terasing. Ya, benar ucapannya ini. Mereka jumlahnya sedikit. Wa dukhala'u 'ala da'wati wal 'amalil islami. Mereka ini adalah penyusup-penyusup yang masuk ke dalam dakwah-dakwah Islam dan amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa awraquhum maksyufah. Ya, kebusukan-kebusukan mereka, kedok-kedok mereka itu sudah terungkap, kata dia. Wa in atalu lihahum, meskipun jenggot-jenggot mereka panjang. Ya, ini juga ada celaan terhadap sunnah Nabi SAW. Ya, meskipun jenggot-jenggot mereka panjang, wa qasaru thiyabahum, dan juga pakaian-pakaian mereka cingkrang. Ya, di sini ada footnote-nya, footnote. Apa nyebutnya? Nyebutnya apa ini? Di catatan kaki, tapi ini catatan kakinya catatan kaki. Ya kan? Ini catatan kakinya catatan kaki. Di catatan kaki si ono catatan kakinya lagi. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, tapi kalau yang catatan kaki yang di atas ini kata Syekh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Kata Syekh Shalih Fauzan, hakadha yaskharu minas sunnah fima yusammihi majallatus sunnah. Ini yang aneh. Muhammad Surur Zainal Abidin menamai majalahnya dengan majalah sunnah, tapi dia sendiri mencela sunnah. Ya, dia sendiri mencela sunnah. Ini yang disebut nanti sama beliau ta'arud, kontradiksinya Muhammad Surur Zainal Abidin. Menamakan sunnah tapi ternyata benci terhadap sunnah. Wa za'amu bi annahum humatus sunnah. Kata dia, ini ulama-ulama Saudi ini, mereka mengklaim, mereka menganggap bahwasanya diri mereka ini adalah para pembawa, punggawa sunnah. Wala yadhiru da'watal islamiyah wujudu hadas sinf minan nas. Dan sungguh dakwah Islam tidak akan sungguh orang-orang ini tidak akan memudaratkan dakwah Islam. Ya, tidak akan mengganggu, memudaratkan dakwah Islam sama sekali. Fannifaqu qadim, ini tuduhan keji. Karena kemunafikan itu sudah ada sejak dahulu, kata dia. Maksudnya ulama-ulama yang munafik ini, kemunafikan ini bukan cuma ada sekarang, kata dia. Sejak dahulu sudah ada kemunafikan, maka jangan heran dengan ulama-ulama yang munafik itu. Ini kalimat yang sopan atau kalimat yang kasar yang diucapkan sama Muhammad Surur Zainal Abidin. Gak ada yang bilang itu ucapan kalimat itu adalah ucapan yang kasar. Tapi kalau ahlu sunnah ketika membantah ahli bid'ah, kok keras bantahannya, kok kalimatnya kasar, gak ada hikmahnya, gak ada adabnya, jauh dari akhlakul karimah. Yang dibahas sama dia adalah kalimatnya, tapi nggak membahas esensinya. Supaya apa? Supaya orang-orang lari daripada isi bantahannya. Ya, supaya orang-orang tidak fokus sama isi bantahannya, tapi orang-orang fokusnya sama kalimatnya yang keras, nggak ada adabnya, nggak ada hikmahnya. Supaya isi bantahannya terlewatkan. Ini kalau Anda lihat bagaimana ahli bid'ah, kejinya ucapan mereka kepada ulama ahlu sunnah, kenapa nggak ada yang mengatakan ini ucapan yang kasar, ucapan yang kotor.
Tapi kalau ahlu sunnah membantah ahli bid'ah mengatakan, oh keras, kasar, nggak berpendidikan, apalah ucapannya itu. Kemudian masih kata Muhammad Surur, ya ikhwanana, wahai saudara-saudara kami, ya aku gak gelem jadi saudaramu. La taghurrannakum hadhil madahir. Ya jangan kalian tertipu dengan penampilan-penampilan mereka. Fahadhil masyikha sana'ahadh dhalimun. Para masyayikh ini, para ulama-ulama ini itu dibuat, ya dicetak oleh orang-orang yang zalim. Ya ulama-ulama itu memang dicetak, ya dikader oleh orang-orang yang zalim. Wa muhimmatu fadilati syekh la takhtalifu an muhimmati kibari rijalil amni. Kata dia, tugasnya para ulama-ulama ini tidak jauh beda dengan tugasnya aparat keamanan. Ya, tugasnya para ulama tidak jauh beda dengan tugasnya para aparat keamanan. Aparat keamanan itu diperintah oleh pemerintah. Ya, pemerintah memerintahkan apa, maka aparat keamanan melaksanakan perintah tersebut. Nah, ulama-ulama juga gitu katanya. Apapun yang diinginkan sama raja, ulama-ulama itu siap gercep mentaatinya. Dan ini ditulis di majalah bid'ah tadi, bukan majalah sunnah, majalah bid'ah edisi Ats-Tsalits wal Ishrun tahun bulan Dzulhijjah tahun 1412 Hijriyah. Berapa tahun lalu? Ayo. Hah? 32. Ya, 33 tahun yang lalu. Kita lanjut lagi. Ini kemudian kata Syekh Abu Abdillah. Beliau mengatakan, akhil qari, ya saudaraku yang membaca kitab ini, la yakhfa 'alaika annal maqsuda bi kalamihi sabiq bisinfil akhar hum ulama'ul biladis Saudiyah. Tidak tersembunyi bagi engkau maksud daripada ucapan Muhammad Surur tadi yang mengatakan golongan ini, yang dia maksud adalah ulama-ulama negeri Saudi. Kemudian wabisada, yang dimaksud sama dia dengan tuan-tuan, majikan-majikan, hum hukamul biladis Saudiyah. Yang dimaksud dengan tuan-tuan, majikan-majikan adalah penguasa-penguasa negeri Saudi. Wasyahidu ala dzalika qauluh. Dan bukti dari itu semua adalah ucapan dia ketika mengatakan fa idza sta'ana sadatu bil amrikan imbarral abid. Itu buktinya. Dia mengatakan ketika majikan-majikannya meminta pertolongan kepada Amerika, maka budak-budak ini, yaitu para ulama-ulama ini langsung gercep, ya, langsung bergerak cepat membantunya. Wa huwa yatakallam an qadiyatil isti'anati fi harbil Khalij. Ini yang tadi kita katakan, dia sedang membicarakan tentang perang Teluk. Ya, perang antara Irak dengan Kuwait. Wal abidu huna yakni bihim ulama'ina alaihi minallahi ma yastahiq. Dan yang dimaksud dengan budak oleh Muhammad Surur tadi adalah ulama-ulama kita. Ya, kemudian beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang ini dengan balasan yang setimpal. Ya, alaihi minallah ma yastahiq. Semoga dia dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Wa yarmihim aidan bin nifaq. Ya, orang ini juga menuduh para ulama-ulama tersebut dengan nifaq, dengan kemunafikan. Fahal min ghirati ala ulama'ina, mana kecemburuan kita terhadap ulama-ulama kita. Ya, kalau bukan ulama saja, ketika dizalimi, ya kita wajib untuk membantunya, wajib untuk menolongnya, apalagi itu ulama. Ya, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Ya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Itu berlaku umum. Gak cuman ulama saja, orang biasa saja yang kedudukannya bukan seperti ulama. Kalau dia dizalimi, kita membantunya, kita menolongnya. Apalagi para ulama. Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun.
Wa adatullahi fi muntaqisihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah, perlakuan Allah terhadap orang-orang yang mencela para ulama itu sudah diketahui. Ya, bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang mencela para ulama. Ya, Allah mengatakan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, fa'adantuhu bil harb. Ya, maka aku umumkan peperangan terhadap orang tersebut. Ya, diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang sebenarnya. Tapi kalau ulama ahli bid'ah, maka mereka harus dihinakan. Ya, ulama-ulama su yang menyesatkan kaum muslimin, yang menyeru kaum muslimin kepada kesyirikan, kebid'ahan, maka la karamata lahum, tidak ada kehormatan pada mereka. Ya, justru nggak boleh dihormati. Ya, ulama-ulama yang menyimpang, orang-orang yang mengajak, menyeru kaum muslimin kepada penyimpangan-penyimpangan, itu nggak boleh dihormati. Harus dihinakan mereka. Berbeda dengan ulama-ulama ahlus sunnah, mereka harus dimuliakan. Wa fi majallatihi sunnah, dan di dalam majalahnya juga yang berjudul Al-Bid'ah, ya, edisi 26 bulan Jumadal Ula tahun 1413, halaman 2 sampai 3, iftitahiyatul adat tahta unwan al-mustabiddun wal abid. Ada artikel yang dia tulis berjudul Al-Mustabiddun. Ya, Al-Mustabiddun adalah para diktator-diktator. Ya, para majikan-majikan yang diktator. Wal abid, dan budak-budaknya. Dan kata dia, walil ubudiyati tabaqatu haramiyatil yaum. Perbudakan di zaman sekarang itu seperti piramid. Ya, perbudakan di zaman sekarang itu seperti piramid. MLM, antum tahu MLM, multi level marketing. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Atau ada yang pernah ikut dulu? Alhamdulillah, ditipu antum. Ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah sistemnya seperti MLM. Nah, ini kita bahas saja. Jadi bertingkat-tingkat perbudakannya itu. Beda sama perbudakan di zaman dahulu. Kalau perbudakan di zaman dahulu itu langsung antara majikan, langsung budak. Tapi kalau sekarang budaknya itu nggak tahu majikannya siapa. Ternyata majikannya dia itu juga budak juga. Paham ya? Majikannya dia itu juga budak. Nah, budak ini tadi punya majikan lagi. Ternyata itu juga bukan majikan. Budak juga dia, punya majikan lagi, terus ya sampai ada yang paling tinggi. Ini paling tinggi yang disebutkan oleh beliau, at-tabaqatul ula, tingkatan yang paling tinggi, yang paling pertama adalah yatarabba ala arsyiha ra'isu al-wilayatil muttahidah, George Bush. Ya, kata beliau yatarabba, at-tarabbu yakni jalsah, hayatul jalsah ka jalsatikum hadi. Apa makna at-tarabbu? Duduk seperti duduk antum sekarang ini. Silo. Ya, jadi dia menggambarkan yang paling atas, yang duduk bersila di tingkatan paling atas, di atas singgasananya dia duduk bersila adalah pemimpin United States, al-wilayat al-muttahidah. Ya, al-wilayah states. Ya, al-muttahidah United, yang bersatu, yang persatukan, ya, serikat. Yaitu George Bush. Ketika itu pemimpinnya masih George Bush. Waqad yakunu ghadan Clinton. Ya, bisa jadi besoknya yang menjadi pemimpin adalah Clinton. Baik, wa tabaqatu tsaniyah, kemudian tingkatan yang kedua, hiya tabaqatul hukam fil buldanil arabiyah. Ya, tingkatan yang kedua, kan tadi seperti piramid. Yang paling pucuk ini, itu tadi, pemimpin Amerika tadi. Atau ada yang mengatakan, kalau kata orang-orang Khawarij, PBB. Ya, PBB. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan para penguasa-penguasa negara-negara Arab. Nah, ini bukan cuma Saudi saja di sini, dimutlakkan sama dia, diumumkan.
mau Saudi, mau Yordan, ya, mau Kuwait, ya, mau Emirat dan yang lainnya. Wa haula'i ya'taqidun anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush. Ini para pemimpin-pemimpin Arab ini, ya, mereka meyakini bahwa manfaat mereka dan mudarat mereka itu di tangan Bush. Ya, bahwasanya manfaat dan mudarat ada di tangannya Bush. Mereka mendapatkan manfaat dari Bush. Mereka juga mendapatkan mudarat dari Bush. Itu keyakinan mereka yang dituduhkan oleh Muhammad Surur ini. Qultu, ya, kata Syekh Abu Abdillah, kaifa jazama bi anna hadhihi aqidatuhum? Bagaimana bisa dia menegaskan, memastikan bahwasanya akidahnya para penguasa-penguasa seperti itu? Sedangkan namanya akidah, keyakinan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Kok bisa tahu dia? Ya. Hal syaqqa an qulubihim, apakah Muhammad Surur ini sudah membelah dadanya para penguasa-penguasa itu? Au hal akhbaruhu bidzalik, ataukah para penguasa-penguasa itu yang memberitahukan kepada Muhammad Surur kalau keyakinan mereka adalah George Bush ini yang mendatangkan manfaat dan mudarat? Ya, subhanaka hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan yang keji. Wa yastamirrul maqal fayaqul, dan dia meneruskan ucapannya dengan mengatakan walihada, kata Muhammad Surur ini, walihada fahum yahujjuna ilaihi wa yuqaddimuna ilaihi an-nudhura wal qarabin. Oleh karenanya para penguasa-penguasa itu mereka berhaji kepada George Bush. Kaji ini ku nang George Bush. Tuduhannya Muhammad Surur ini. Dan ini para penguasa-penguasa ini mereka memberikan persembahan-persembahan, memberikan nadar-nadar, ibadah-ibadah mereka kepada George Bush ini. Karena itu adalah tuan yang paling tinggi tingkatannya. Ya, ini tuduhan keji kepada para penguasa. Ya, maklum Khawarij. Ya, Khawarij memang demikian kelakuannya. Wa hadza dalilun ala takfiri katibihi lil hukam alladhi asyarna ilaihi qabla qalil. Dan ini adalah bukti. Ahlus sunnah menuduh dengan bukti. Ahlus sunnah membantah dengan bukti. Bukan dengan dusta, bukan. Ya, ahlus sunnah itu fi babir rad, dalam masalah membantah ahlul bidah itu harus dengan bukti. Bukan dengan kedustaan, bukan dengan dugaan. Nah, di sini beliau membawakan bukti bahwasanya Muhammad Surur itu memang seorang takfiri, seorang yang memiliki akidah Khawarij. Buktinya ini, dia mengkafirkan para penguasa-penguasa. Ya, penguasa-penguasa negeri Arab yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Wa yastamirul maqal fayaqul. Kemudian Muhammad Surur melanjutkan ucapannya tentang piramid tadi. Dia mengatakan wa tabaqatut tsalitsah, adapun tingkatan yang ketiga, hasyiatul hukam al-arab minal wuzara, yaitu para pelayan-pelayan. Hasyiyah ya bimakna khadim. Ya, hasyiyah khadim. Ya, para pelayan-pelayan, ya, atau kalau mau bahasa kasarnya babu-babunya para penguasa. Ya, babu-babunya para penguasa Arab. Yaitu menteri-menterinya maksudnya. Ya, menteri-menterinya. Wa wukala'il wuzara, atau wakil-wakil dari menteri-menterinya. Wa qadatil juyush, atau para panglima-panglimanya, panglima-panglima militernya. Wal mustasyarin. Ya, wal mustasyarin, atau yang menasehati penguasa tersebut, para penasehat-penasehat raja. Fahaula yunafiquna li asyadihim. Ya, itu mereka semua itu adalah orang-orang yang berbuat nifak, berbuat kemunafikan kepada tuan-tuan mereka. Yuzayyinuna lahum kulla batil duna haya wala khajal wala muru'ah. Mereka menghiasi perkara-perkara yang batil kepada para penguasa-penguasa itu tanpa ada rasa malu, ya, tanpa ada rasa bersalah. Ya, mereka menghiasi kebatilan-kebatilan tersebut. Wattabaqatur rabi'ah wal khamisah was sadisah. Kemudian tingkatan yang keempat, kelima dan yang keenam,
kibarul muwaddhifina indal wuzara. Ya, siapa yang dimaksud dengan kibarul muwaddhifin? Ya, para pegawai-pegawai senior, karyawan-karyawan senior. Ya, dari menteri-menteri. Ya, maksud mereka adalah para ulama. Ya, mereka dianggap sebagai pegawai-pegawai pemerintahan. Ya, para ulama dituduh sebagai pegawai-pegawai pemerintahan. Laqad kana ar-riqu fil qadimi basitan li'anna lirraqiqi sayyidan mubasyaran. Dahulu perbudakan itu perbudakannya simple. Di mana seorang budak langsung tahu majikannya siapa. Ammal yaum, adapun di zaman kita sekarang, kata dia, farriqu mu'aqqadun. Perbudakan itu terselubung. Ya, perbudakan itu tersembunyi. Majikannya itu ternyata bukan majikan yang sebenarnya. Wala yanqadi ajabi minal ladina yatahaddatsuna anit tauhid wa hum abidu abidil abid wa sayyiduhumul akhir nasrani. Ya, kata dia, dan aku ya tidak habis pikir. Bahasa sekarang apa? Nggak habis fikri. Ya. Ya, kata dia, aku tidak habis pikir. Orang-orang yang selama ini getol mengatakan tauhid tuh. Siapa yang dimaksud sering mengatakan tauhid? Para ulama. Nah, ini menunjukkan betapa dia memang benci kepada dakwah tauhid. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ulama itu memang terus-terusan mengulangi dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya, sampai-sampai dia mengatakan orang-orang yang selalu membicarakan tentang tauhid, padahal sebenarnya mereka adalah budaknya. Dan pemimpin mereka yang tertinggi adalah Nasrani, yaitu George Bush tadi. Ya, fabillahi alaika akhil qari. Ya, ajib an hadzal su'al bi kulli nazahatin wa taqwa. Ya, maka demi Allah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para pembaca sekalian, mohon jawablah pertanyaan ini dengan segala ketulusan dan ketakwaan yang ada padamu. Man humul ladzina yatahaddatsuna 'anit tauhid fi jumlatil ulama? Siapa yang dimaksud sama orang-orang yang sering membicarakan masalah tauhid dari kalangan para ulama? Alaisuhum ulamaul biladi Saudiyah? Bukankah yang dimaksud adalah ulama-ulama negeri Saudi? Kalau ulamanya ahlil bid'ah, apakah mereka bahas tauhid? Enggak. Nggak ada yang bahas tauhid itu. Tauhid ya mungkin cuma sebagai pemanis saja, atau cuma sebagai kedok saja. Yayasannya namanya tauhid, masjidnya namanya tauhid, organisasinya namanya tauhid. Cuman sebatas apa? Label. Ya. Tapi yang benar-benar serius mendidik kaum muslimin dengan tauhid hanya ahlus sunnah, hanya salafiyun. Yang benar-benar mendidik kaum muslimin dengan tauhid dan menjauhkan kaum muslimin dari kesyirikan. Tidak ada firqah lain selain ahlus sunnah, selain dakwah salafiyah yang sangat getol memperjuangkan tauhid. Maka otomatis yang dimaksud sama Muhammad Surur dengan orang-orang ulama-ulama yang membicarakan tauhid adalah ulama-ulama Saudi. Amthal seperti misalnya Syekh Ibnu Baz, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Shalih Al-Luhaidan, wal Fauzan, ya, wa amthaluhum min ikhwanihim kibaril ulama, atau yang semisal mereka dari para ulama. Fayatil yaum man yasifuhum bi annahum abidun lil hukam. Dan muncul orang ini di zaman sekarang yang menjuluki mereka, mensifati para ulama-ulama tersebut dengan budaknya para penguasa-penguasa. Ya, wa min thamma abidun li Bush. Apalagi dituduh sebagai budaknya George Bush. Jadi ulama-ulama senior yang kita sebutkan tadi, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani juga termasuk di antaranya, itu dituduh sebagai budaknya George Bush. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dan sungguh benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau sudah enggak punya rasa malu, enggak duwe isin, maka berbuatlah sesukamu.
Ya, berucaplah sesukamu. Nek wis gak duwe apa? Nek wis gak duwe izin. Ya, orang yang gak punya malu gitu. Nah, orang yang gak punya malu, antum lihat orang-orang yang gak waras istilahnya. Mereka dia berucap apapun yang dia ucapkan, dia berbuat apapun yang dia buat tanpa rasa apa? Tanpa rasa malu. Ya, gak kelamben, gak pakai baju di tengah jalan. Ya sudah gak punya rasa malu. Dia berbuat sesuka hatinya. Nah, termasuk diantara yang gak waras orang ini. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Tsumma wa huwa mutanaqidun fi nafsihi. Kemudian dia ini Muhammad Surur ini kontradiksi, mencela-mencele orangnya itu. Fa huwa yahrumul isti'anata bil kufar inda darurah wa huwa yalja'u ilaihim wa yaskunu fi diyarihim tahta himayatihim. Muhammad Surur ini lucu. Kontradiksi. Ketika ulama-ulama Saudi membolehkan Saudi minta tolong kepada Amerika, padahal itu kondisinya kondisi darurat nggak? Darurat itu. Kondisi darurat gimana? Irak sudah mencapai perbatasan Saudi. Ya, Irak sudah mencapai perbatasan Saudi, rudal-rudalnya sudah kena di Saudi. Ini kondisi darurat. Maka Saudi meminta tolong kepada Amerika untuk menjaga perbatasan tersebut. Dan Amerika menolongnya. Dia keras mengingkarinya. Orang ini gak boleh minta tolong kepada orang kafir. Namun ternyata dia sendiri tinggal di negeri kafir, berlindung di bawah ketiaknya orang-orang kafir di London. Iya, di bawah perlindungannya orang-orang kafir, dilindungi dia di sana. Ya, sama negeri kafir tersebut. Wa mal farqu baina kuffari Amerika wa kuffari London? Apa bedanya orang kafir Amerika dengan orang kafir London? Apakah orang kafir London lebih baik daripada orang kafir Amerika? Alladzina ya'ishu huwa fi dhillihim wa tahta hukmihim min ghairi darurah. Sedangkan Muhammad Surur dia tinggal di bawah naungan, di bawah ketiaknya orang-orang kafir di London. Ya, di bawah hukumnya orang-orang kafir, dia tinggal di bawah hukumnya orang-orang kafir tanpa ada kondisi darurat. Gak ada daruratnya loh ini Muhammad Surur ini. Dia sebelumnya tinggal di mana? Awal mulanya orang ini muncul? Di Suriah. Ya, kemudian dia pindah di Saudi. Dari Saudi dia pindah ke London. Tuh, dia meninggalkan negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin, justru pindah ke London tanpa ada darurat sama sekali. Nggak ada darurat sama sekali. Nah, ini tanaqud, kontradiksinya Muhammad Surur Zainal Abidin. Ahli bid'ah rata-rata gitu. Ya, ucapan mereka kontradiksi. Di satu sisi mengharamkan, di sisi yang lain menghalalkan. Kalau ahlu sunnah enggak. Ya, ahlu sunnah menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan dalil, berputar bersama sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah tidak. Ya, enggak konsisten akidah mereka, enggak konsisten ucapan mereka. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah, akufarukum khairun min ulaikum amlakum bara'atun fiz zubur. Ya, apakah orang-orang kafir ini cocok sama ayat ini, cocok sama Muhammad Surur? Apakah orang-orang kafir yang ada di negeri London itu lebih baik daripada orang-orang kafir Amerika? Apa bedanya sama? Sama-sama apa? Sama-sama kafir sudah. Ala yastahi hadzal rajul min amalihi hadza? Tidaklah orang ini malu dengan perbuatannya sendiri. Ya, bahasa kasarnya menjilat ludah sendiri. Am annahu intabaqa alaihi qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna masyid. Ataukah orang ini memang adalah perwujudan, realisasi dari sabda Rasul tadi, kalau orang itu sudah nggak punya malu, maka dia akan berbuat semaunya. Nah, ini perwujudannya sabda Rasul adalah orang ini dan yang semisal dengan orang ini. Ya. Yang kayak gini modelannya potongan kayak gini akeh apa gak? Akeh potongan-potongan kayak gini. Model-model kayak gini ini banyak orang-orang nggak punya malu seperti ini. Menjilat ludah sendiri. Wa man kana baituhu min zujaj la yarmin nasa bil hijarah. Ini ungkapan pepatah Arab.
apabila rumahmu terbuat dari kaca, maka jangan melempar rumah orang lain dengan batu. Kalau rumahmu sendiri ternyata rapuh, jangankan dilempar pakai batu, dilempar pakai kerikil aja sudah pecah, gak karuan rumahmu. Kalau rumahmu serapuh itu, maka jangan coba-coba melempari rumah orang lain dengan kaca. Ya, ini ungkapan cocok buat Muhammad Surur tadi. Kalau dia ternyata punya kesalahan yang mirip, yaitu minta tolong kepada orang kafir, maka kenapa dia kok keras mengingkari Saudi ketika minta tolong kepada Amerika? Padahal beda kondisinya. Saudi minta tolong kepada Amerika dalam kondisi darurat, sedangkan dia minta tolong kepada Inggris, kepada London tidak dalam kondisi darurat. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita masih melanjutkan tentang sururiyah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena sururiyah ini banyak menyusup di antara dakwah salafiyah. Itu disebabkan karena ada kemiripan secara sepintas dengan salafiyin. Tapi kalau ditelusuri hakikat mereka, maka akan nampak bahwasanya mereka ini bukanlah salafi, bukanlah orang yang di atas manhaj salaf. Makanya kita terus terangkan tentang penyimpangan-penyimpangan sururiyah, agar antum jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan salafi, penampilannya seperti salafi, bahkan dia ini dijuluki oleh orang-orang sebagai dai salafi. Tapi ternyata kalau antum perhatikan ucapannya, antum perhatikan sikapnya dia, ternyata dia jauh dari manhaj salaf. Ya, ini teringat dengan ucapan Syekh Walid Saifun Nasr di muqaddimah kitab Syarah Usul As-Sunnah. Kurang lebihnya beliau mengatakan, kau akan mendapati ahli bid'ah, apalagi juga dari kalangan sururiyah seperti ini, mereka terkadang dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah al-asma was sifat, mereka nggak ada bedanya dengan ahlus sunnah. Sama, kitab-kitab yang dipakai juga sama dengan kitab-kitab ahlus sunnah, menggunakan kitab-kitab yang sama dengan kitab-kitab yang kita pakai. Namun engkau dapati mereka dalam masalah manhaj, terutama sikap mereka kepada ahli bid'ah, di sini nampak bagaimana menyimpangnya mereka dari manhaj salaf. Tidak ada barok, ya, tidak ada kebencian terhadap ahli bid'ah, bahkan mereka mensupport, mendukung, mesra, sakinah mawaddah warahmah dengan ahli bid'ah. Itu akan nampak di situ. Ya, maka jangan cuma dilihat dari, oh ini kajiannya Ustadz Fulan ini bahas kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama kayak kita, berarti dia salafi. Apalagi pakai syarahnya Syekh Utsaimin, pakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan, berarti sama, ini juga dai salafi juga. Iya, mungkin dalam masalah akidah-akidah seperti itu sama. Tapi sikapnya dia terhadap ahli bid'ah, sikapnya terhadap penguasa, di sini terjadi keguncangan manhaj. Nah, ini kebanyakan yang seperti itu, yang error-error seperti itu orang-orang sururiyah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.